Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia sirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bukti bahwa Rasulullah tidak pernah meremehkan perasaan siapapun, bahkan perasaan anak kecil sekalipun. Terkadang kita sebagai orang dewasa sering meremehkan masalah anak kecil. Saat mainan mereka rusak atau hewan peliharaan mereka mati, kita sering berkomentar enteng, ya elah, cuma mainan doang, nanti beli lagi. Kita lupa bagi dunia mereka yang kecil, kehilangan itu rasanya seperti kiamat. Mari belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana memvalidasi perasaan seorang anak. Di Madinah ada seorang asisten setia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas memiliki seorang adik laki-laki yang masih balita, sekitar usia 3-4 tahun. Namanya Abu Umair. Abu Umair memiliki seekor burung pipit kecil yang sangat ia sayangi. Ia sering bermain dengan burung itu setiap hari. Rasulullah SAW sering berkunjung ke rumah Anas. Beliau bukan tipe pemimpin yang kaku. Beliau sering bercanda dan menyapa anak-anak kecil di rumah itu. Namun suatu hari Nabi SAW melihat pemandangan yang berbeda. Wajah Abu Umair yang biasanya ceria, hari itu terlihat murung. Matanya sembab, kesedihan mendalam terpancar dari wajah polosnya. Rasulullah SAW yang peka bertanya kepada orang rumah, "Mengapa aku melihat Umair bersedih hati?" Keluarganya menjawab, "Burung pipit peliharaannya baru saja mati, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Nabi SAW tidak berkata, "Ah, cuma burung." Beliau langsung menghampiri anak kecil itu. Beliau sejajarkan posisi beliau dengan si anak, lalu mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Untuk menghibur hati si kecil, Rasulullah SAW mengajak mengobrol dengan kalimat berirama pantun yang sangat melegenda hingga hari ini. "Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair." Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan si Nughair atau burung pipitnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan detail interaksi ini. Ada 2 emotion intelligence tingkat tinggi di sini. Pertama, panggilan hormat. Nabi memanggil balita itu dengan sebutan Abu Umair, bapaknya Umair. Di budaya Arab, panggilan Abu adalah tanda penghormatan untuk orang dewasa. Dengan memanggilnya Abu Umair, Nabi sedang mengangkat derajat anak itu. Nabi ingin dia merasa cool, merasa dihargai, dan merasa dianggap penting layaknya laki-laki dewasa. Bukan sekedar anak bawang. Rasa percaya dirinya dibangkitkan di tengah kesedihannya. Kedua, validasi emosi lewat candaan. Kalimat ma fa'ala an-nughair itu terdengar seperti pantun yang lucu di telinga anak kecil. Tapi di sisi lain, itu adalah cara Nabi bertanya, "Gimana kabar burungmu?" Padahal Nabi tahu burungnya sudah mati. Kenapa Nabi tetap bertanya? Itu adalah teknik empati. Nabi memberi ruang bagi Abu Umair untuk bercerita, untuk menumpahkan perasaannya, untuk mengadu. Nabi seolah berkata, "Aku tahu kamu sedih. Cerita di sini sama aku. Aku mendengarkan." Bayangkan,
seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat dan panglima perang. Beliau rela meluangkan waktunya yang sangat berharga hanya untuk memulihkan hati seorang anak kecil yang kehilangan burung pipit. Beliau tidak menganggap kesedihan anak kecil itu remeh atau lebay. Bagi Nabi, setiap perasaan manusia itu valid. Setiap air mata itu berhak untuk diusap, tidak peduli apakah itu air mata jenderal perang atau air mata balita. Sahabat, kisah Abu Umair mengajarkan kita untuk menjadi pendengar yang lebih baik. Jangan buru-buru menasihati atau meremehkan masalah orang lain, terutama anak-anak. Terkadang yang mereka butuhkan bukanlah pengganti mainan baru, melainkan kehadiran kita yang bertanya tulus, "Kamu kenapa?" Cerita yuk. Masyaallah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.